Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas gaya hidrostatik pada sebuah permukaan bidang. Pertama, kita akan membahas gaya hidrostatik pada permukaan dasar sebuah tangki terbuka ya. Ketika sebuah permukaan tenggelam dalam sebuah fluida, gaya-gaya akan bekerja pada permukaan karena fluida tersebut. Nah, penentuan gaya-gaya sangat penting dalam perencanaan tangki-tangki penyimpanan, kapal laut, bendungan, dan struktur-struktur hidrolik lainnya. Pada fluida diam, gaya-gaya tersebut pasti tegak lurus terhadap permukaan karena tidak adanya tegangan-tegangan geser ya. Dan kita juga tahu bahwa tekanan akan berubah secara linier menurut kedalaman jika fluidanya tidak mampu mampat. Jadi bisa dikatakan pada fluida tak mampat, tekanan akan berubah menurut kedalaman ya secara linier. Pada sebuah permukaan datar seperti dasar pada sebuah tangki ya, tangki ini yang terisi suatu cairan, besarnya gaya resultan adalah Fr. R di sini resultan sama dengan tekanan dikali luas permukaan ya, atau luas dasar tangki. Untuk tangki terbuka seperti gambar ini, P-nya adalah gamma dikali dengan H ya. Jadi P gamma dikali H. Kemudian perlu diperhatikan bila tekanan atmosfer bekerja pada kedua belah sisi permukaan dasar tangki ya, maka gaya resultan pada dasar tersebut hanya disebabkan oleh cairan di dalam tangki. Karena apa? Karena tekanan konstan dan terdistribusi secara seragam di seluruh permukaan dasar ya dari tangki tersebut. Maka gaya resultan tersebut bekerja mulai pusat massa dari sini ya, dari pusat massa dari bidang permukaan seperti yang ada di gambar. Untuk kasus yang lebih umum, misalkan permukaan datar yang tenggelam dalam keadaan bidang miring, ini dibahas pada subbab gaya hidrostatik pada permukaan bidang miring berbentuk sebarang ya. Namun penentuan gaya pada sistem seperti ini akan lebih rumit dibandingkan dengan sebuah tangki terbuka yang tadi kita bahas ya. Pada suatu kedalaman DH, gaya yang bekerja pada luas DA, ini luas dari elemen ya, kita ambil bagian kecilnya atau bisa kita sebut sebagai luas diferensial, maka gayanya itu kita bisa tuliskan seperti ini. DF sama dengan gamma H dikali DA ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, untuk mendapatkan F harus diintegralkan. Jadi, besarnya gaya resultan dapat ditemukan dengan menjumlahkan gaya-gaya diferensial ya, yang meliputi seluruh permukaan bidang. Jadi, ini kalau secara matematis ya, supaya mendapatkan F menjadi integral. Integralnya itu untuk seluruh permukaan. Maka ini sebenarnya kita bisa tambahkan, di sini ada A ya. Maksudnya yaitu diintegralkan untuk seluruh permukaan. Baik, kita ganti H di sini ya dengan Y sin theta. Di sini theta ya, ada theta. Maka kalau misalkan untuk mendapatkan H itu Y sin theta ya, hubungan antara Y dan H. H sama dengan, dilihat dari ini Y ini miring ya, H-nya sumbu tegak, H yaitu Y sin theta. Maka H di sini kita ganti dengan Y sin theta. Ini ya sudah ada sebenarnya keterangannya. Baik, untuk gamma dan theta konstan, maka gamma dan sin theta ini bisa keluar dari integral. Maka Fr sama dengan gamma sin theta integral YdA ya.
Nah, untuk yang ada di bagian integral ini disebut sebagai momen pertama ya. Lengkapnya yaitu momen pertama dari luas bidang ya. Dari luas bidang terhadap sumbu X. Dan kita bisa menuliskan integral YdA itu sama dengan YC dikalikan dengan A. C itu apa? C itu pusat massa ya. Oh, ini digambar. Ini salah ya. Ini seharusnya ini C, ini CP ya. CP ini center of pressure ya. Pusat tekanan. Oke, sedangkan C di sini ini pusat massa. Baik, di sini ada keterangan YC adalah koordinat Y dari pusat massa yang diukur dari sumbu X yang melalui 0 ya. Dan ini juga salah, ini dikoreksi ya. Ini sampai sini. Nah, ini tidak ada. Oke. Jadi YC itu kan melalui pusat massa. Jadi batasnya sampai pusat massa. Kalau ini pusat dari tekanannya. Maka kita bisa tuliskan ya dari hubungan ini FR sama dengan gamma sin theta integral YdA-nya kita ganti dengan YC dikali A. YC sin theta yang ini kita lihat ya. YC sin theta. Maka dapat HC ya, sama seperti hubungan H dengan Y. Kita tulis gamma sama dengan YC sin theta-nya kita ganti HC, A-nya tetap A ya. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan. Kita lihat hasil di sini. Rumus ini menunjukkan bahwa besarnya suatu gaya tidak tergantung pada sudut theta dan hanya tergantung pada jenis fluida, kemudian luas total bidang gitu ya, dan kedalaman dari pusat massa. Akibatnya apa? Akibatnya persamaan ini mengindikasikan bahwa besarnya gaya resultan sama dengan tekanan pada pusat massa bidang ya, yang dikalikan dengan luas total bidang. Karena seluruh gaya diferensial yang dijumlahkan untuk mendapatkan FR itu tegak lurus terhadap permukaan bidang, maka gaya resultan FR pasti juga tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Mungkin kita berpikir begini ya, bahwa gaya resultan itu seharusnya melewati pusat massa bidang. Tapi tidak demikian. Koordinat YR dari gaya resultan itu dapat ditentukan dengan menjumlahkan momen terhadap sumbu X-nya. Artinya, momen dari gaya resultan harus sama dengan momen dari gaya tekan yang terdistribusi ya di sini. Maka kita bisa tuliskan FR dikali YR sama dengan integral Y dF ya. dF-nya kita ganti dengan gamma Y sin theta dA ya. Kita masukkan ke sini, nanti ketemu Y-nya di sini. Y dikali Y, maka Y kuadrat ya. Oke, saya tuliskan saja. FR YR sama dengan integral Y dF ya. Integral Y dF-nya diambil dari sini. Gamma Y sin theta ya. Gamma Y sin theta dA. Y dikali Y kuadrat ya. Y kuadrat gamma sin theta dA. Kemudian Y-nya dipindahkan ke belakang. Integral gamma sin theta Y kuadrat dA. Maka ketemu ini ya. Dan tadi juga kita tahu bahwa FR ya, FR sama dengan gamma AYC ya, sin theta. Kita tulis FR sama dengan gamma
AYC ya. AYC sin theta. Kita masukkan FR ini, kita substitusi dengan persamaan ini yang berasal dari ini yang tadi kita sudah bahas ya. Oke, kita ganti FR-nya yang ini dengan ini. Gamma AYC sin theta oh ya betul ya, hanya itu. Integral gamma sin theta Y kuadrat dA. Nah, tadi kan kita misalkan bahwa gamma dan tetanya itu konstan, maka keluar dari integral ya. AYC sin theta gamma sin theta integral Y kuadrat dA. Ini kita bisa coret yang ada di kedua ruas. Maka YC sama dengan, oh ini YR-nya ketinggalan ya. Di sini ada YR. YR-nya di depan saja, YR. Di sini YR. YR sama dengan integral Y kuadrat dA per AYC. Nah, sama dengan ini. Nah, karena perkalian itu bersifat komut, jadi tidak masalah dibolak-balik ya. Ini yang bagian pembilang ini integral Y kuadrat dikali dengan dA merupakan momen kedua ya dari luas bidang. Atau bisa kita tuliskan sebagai momen inersia. Ini kita ganti sebagai IX, jadi YR sama dengan IX per YC dikali dengan A. Nah, sekarang kita menggunakan teorema sumbu sejajar ya, yang sudah pernah dipelajari di fisika bahwa IX momen inersia sama dengan terhadap sumbu X ya, momen inersia terhadap sumbu X sama dengan IXC plus AYC kuadrat. IXC adalah momen kedua dari luas bidang terhadap sumbu yang melewati pusat masanya dan sejajar dengan sumbu X ya. Kemudian IX ini kita substitusi ke sini. Akan dihasilkan YR sama dengan IXC per YCA plus YC. Kita buktikan YR sama dengan IX per YC dikali A. IX yang kita ganti dengan IXC ya, melalui momen inersia yang melalui pusat massa plus AYC kuadrat per YCA. Ini kita bisa pecah IXC per YCA plus AYC kuadrat per A atau YCA sama saja. Ini kita bisa coret yang ini ya. YC-nya sisa 1. Maka di sini IXC per YCA plus YC sama dengan ini. Terbukti ya. Persamaan ini ya menunjukkan bahwa gaya resultan tidak melewati pusat massa, namun selalu di bawahnya. Makanya tadi di sini ya gaya resultan itu bukan di sini, bukan di pusat massa, tapi di bawah pusat massa ya. Nih FR ini gaya resultan. Kenapa seperti itu? Karena IXC per YCA ya. IXC per YCA itu selalu lebih besar dari 0. Ketika dijumlahkan dengan YC, otomatis YR itu akan lebih besar daripada YC sehingga posisi dari YR itu di bawah pusat massanya. Nah, untuk koordinat XR ya. Dan dari gaya resultan dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti mencari Y dan YR ya. Maka kita jumlahkan dulu momen terhadap sumbu Y-nya. Jadi kita tulis di sini
FR XR sama dengan integral A terhadap seluruh permukaan, maksudnya ya, bukan integral A ralat, integral terhadap seluruh permukaan dari gamma sin theta XY dA ya. Ini FR-nya kita gunakan rumusan yang sama dari sini ya. Gamma AYC sin theta. Gamma AYC sin theta ya. Sin theta XR integral integral dari seluruh permukaan gamma sin theta XY dA. Maka ketika ini konstan ya, gamma dan tetanya keluar dari integral AYC sin theta XR sama dengan gamma sin theta integral terhadap seluruh permukaan XY dA. Nah, ini kita coret ya, yang sama gamma dan sinnya, sehingga XR sama dengan integral terhadap seluruh permukaan XYDA per YCA atau AYC sama saja. Nah, ini untuk XR, atau ini kita bisa tuliskan sebagai momen inersia XY ya, per YCA. Ini XR, IXY ini merupakan momen inersia ya, momen inersia terhadap sumbu-sumbu X dan Y. Nah, ini nanti kita gunakan teorema sumbu sejajar ya. Kemudian kita gunakan teorema sumbu sejajar ya. Dan nanti akan dihasilkan XR, prosesnya sama dengan yang tadi. Di sini menjadi IXYC ya, per YCA plus XC di sini. Oke. Selanjutnya ini sifat-sifat geometri dari beberapa benda yang umum ya. Ada persegi panjang, di sini tertulis luas, momen inersia X yang melalui pusat massa, kemudian IYC juga ada gitu ya. Ini semuanya ada keterangannya. Sebenarnya tidak hanya benda-benda ini, ada banyak lagi. Ini hanya beberapa saja. Bentuk lain misalkan setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, silahkan bisa cari di referensi lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini ya. Sebuah pintu air bundar dengan diameter 4 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, terletak pada bidang miring dari sebuah bak penampung besar yang berisi airnya. Di sini air yang memiliki gamma sama dengan berat jenis ya 9,8 kN per meter pangkat 3. Pintu air tersebut dipasangkan pada sebuah poros sepanjang diameter horizontal ya. Jika kedalaman air sampai ke poros adalah 10 meter, tentukan besar dan letak gaya resultan dari air yang bekerja pada pintu air tersebut. Oke, sekarang kita cari besar dari gayanya ya. Menggunakan rumus ini. FR sama dengan gamma HC dikali A. FR sama dengan gamma HC dikali A ya. Maka FR sama dengan gammanya itu 9,8. Kita ganti ya, kilonya ini menjadi Newton per meter pangkat 3 saja. Jadi 9,8 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter pangkat 3. Jadi ini kita tulis 10 pangkat 3. HC-nya itu 10 meter ya. Sampai ke poros ini. Kita kali 10. Kemudian PA di sini
luas lingkaran ya, pi R kuadrat, pi R-nya itu D-nya kan 4, R-nya 2, berarti 2 kuadrat, maka FR sama dengan 9,8 dikali 10 pangkat 4 ya, dikali dengan 4 pi. Maka FR sekitar 1230 dikali 10 pangkat 3 Newton. Ini kalau kita konversi ke mega ya, 1,23 meganewton. Baik, untuk menemukan titik pusat tekanan ya, maka kita bisa menggunakan persamaan XR dan YR. Nah, yang ini kita gunakan ini dengan YR yang ini ya. Oke, untuk menentukan titik atau pusat tekanan ya, yang dilewati oleh FR, maka kita gunakan XR-nya itu IXYC per YCA plus XC, dan YR-nya IXC ya per YCA plus YC. Nah, ini kita cari satu-satu. Untuk sistem koordinat yang ditunjukkan pada gambar ya, XR-nya ini sama dengan 0. Kenapa? Karena bidangnya simetris ya. Oke. Dan pusat tekanannya pasti berada di sepanjang diameter AA ini ya, AA. Jadi ini sudah ketemu, tinggal kita mencari satunya, YR-nya gitu ya. Nah, kita peroleh IXC PR 4 per 4. Ini dari mana? Dari sini ya. IXC itu PR 4 per 4. Maka kita bisa peroleh ya YC-nya yang ini. Kita masukkan YC sama dengan pi, atau ini kita cari dulu ya, pi R-nya itu tadi berapa? 4 ya, berarti R-nya 2 pangkat 4 per 4, hasilnya itu pi 4 pi ya, ini kan nanti bisa dicoret 4 pi. Maka kita bisa tulis di sini 4 pi per YCA. YCA itu YC-nya, nah ini YC ya. YC sama dengan seperti yang kita bahas di awal, hubungan YC dengan H ya, ini juga sama. Kita bisa peroleh bahwa yaitu 10 sama dengan YC sin theta. Maka YC sama dengan 10 per sin theta. Theta-nya itu 60. 10 per 60 sin 60 ya. Sin 60 derajat. Kita masukkan ke sini 10 per sin 60 derajat. A-nya itu mana tadi yang sudah di, nah ini ya, 4 pi dikali 4 pi plus ya, nah ini plus YC, maka 10 per sin 60 derajat ya. Ini kalau misalkan kita hitung sekitar 0,0866 ya, plus 11,55. Silahkan dicek lagi, bisa dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan perhitungan. Nah, hasilnya ini.
maka kita bisa tuliskan ya, jarak sepanjang pintu air maksudnya ya, jarak di bawah poros sampai ke pusat tekanan yaitu selisih antara YR dan YC sama dengan ini salah nih ya, ini YR maksudnya bukan YC. YC YR-nya 11,6 dikurangi YC-nya 11,55. Ini kembali lagi ke sini. 0,0866 meter. Nah, ini kita dapat menyimpulkan dari analisa ini bahwa gaya pada pintu karena air tersebut mempunyai besar 1,23 meganewton dan bekerja melalui sebuah titik sepanjang diameter ini ya, diameter AA pada jarak 0,0866 meter sepanjang pintu air ya di bawah poros. Nah, gaya tersebut tegak lurus terhadap permukaan pintu air seperti yang kita tunjukkan di gambar. Baik, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.